Belum saja Mas Brojo ini tidur, Mas Brojo ini mendengar suara pintu dari gudang itu terbuka gitu loh. Dan setelahnya dada dari Mas Brojo ini seperti diinjek gitu loh, gitu, sampai Mas Brojo ini tidak bisa bernafas. Jadi pada waktu itu Fahmi ini membuka matanya, tidak bisa nafas. Dia ini melihat, jadi seperti ada cewek ini mukanya kayak Chinese, sipit gitu loh matanya. Ini pakai daster, rambutnya ini panjang, ini nyekek si Fahmi. Jadi seperti, mati kamu, mati kamu. Nah Fahmi ini tidak bisa nafas. Setelahnya cewek ini seperti lari aja. Jadi seperti dilepaskan cekikannya, cewek ini lari. Jadi lari ini sambil ketawa ngikik gitu loh. Ketawa kayak ngecek, hihihi, lari dan masuk ini ke dalam satu kamar yang terkunci tadi. Jadi kamar ini benar-benar terkunci, ini lari dan nembus pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah itu Udah. Terus ngopi gue turun. Udah ini. Udah. Oke. Udah siap yo, kameranya udah siap yo. Oke, kamera ready. Ready? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, di kesempatan kali ini ada satu cerita yang datang dari rencang kita bernama Fahmi. Fahmi ini aku manggilnya apa? Pak yo. Pak Fahmi. Jadi Pak Fahmi ini domisilinya ada di Semarang, Jawa Tengah. Nah, beliau menceritakan apa yang sudah beliau ini alami pada sekitaran tahun 90-an ketika keluarga dari Pak Fahmi ini, terutama ibunya ini ngontrak satu rumah di daerah Semarang Utara. Nah, ibu dari Fahmi ini memiliki satu usahanya itu bakery ini seperti kue apa ya, kue cake gitu. Nah, ketika itu usahanya sedang mumbul gitu loh, sedang naiknya sampai akhirnya beliau, ibu dari Pak Fahmi ini pada waktu itu harus mencari satu rumah untuk dijadikan bisnis lah usahanya, untuk naruh barang-barang dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya ternyata satu rumah yang dikontrak oleh ibunya dari Pak Fahmi ini ada gangguan-gangguan ketika ditempati, dan ternyata ada satu rahasia. Jadi rahasia ini yang besar tersimpan di rumah tersebut. Jadi rahasia masa lampau, dan itu baru terkuak ketika Mas Fahmi ini setelah mengalami kejadian-kejadian yang aneh-aneh gitulah. Baik, kira-kira seperti apa kisah yang sempat dialami oleh Pak Fahmi ini? Sebelum kami menuturkan lebih jauh, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih matur suwun sangat bagi rencang-rencang semua yang sudah sejauh ini mendukung kami, channel ini, sampai dari 0 subscriber sampai sekarang sudah 5.000 lebih. Tanpa kalian semua, tanpa rencang-rencang, tanpa teman-teman semua, kami, saya, Sadam, dan teman-teman editor yang lain ini bukan apa-apa. Dan semoga amal kebaikan rencang-rencang semua ini dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini lebih berkembang dan rencang-rencang semua juga tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Baik, tanpa berlama-lama, segmen pengalaman hidupmu kita mulai. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jim setan datan purun. Jadi kisah kali ini adalah kisah tentang satu rumah, di mana rumah tersebut adalah rumah kontrakan yang dikontrak oleh ibu dari Pak Fahmi, si pengirim cerita ini. Jadi pada tahun 90-an ini. Nah, rumah tusuk sate ini seperti yang kita tahu, ini kan mitosnya sangat populer gitu ya di kalangan kepercayaan masyarakat lokal
kalau rumah tusuk sate ini agak nggak bagus gitu. Nah, menurut pakar Feng Shui, setahu saya, rumah tusuk sate ini kan lokasinya ada di persimpangan ataupun di ujung jalan di mana tidak ada belokan. Jadi lurus gitu. Itu agak nggak bagus. Ada energi-energi yang kalau rencang-rencang ataupun teman-teman ini bisa merasakan, menurut pakar Feng Shui ini ada energi yang berbeda. Jadi kita bisa nempatin rumah tersebut, energi kita di tubuh kita cepat lelah. Terus kalau untuk usaha ini agak nggak bagus dan lain sebagainya. Pokoknya mitos-mitos yang agak kurang bagus ini cukup populer memang di kalangan masyarakat mengenai rumah tusuk sate ini. Kalau di tempat saya namanya sunduk sate gitu. Iya. Sunduk sate. Jadi untuk mengenai perihal gaib ataupun mistisnya seperti itu, kalau menurut ilmiahnya itu ya, kalau memang masa membutuhkan masa ini membutuhkan energi yang lebih dan besar, yang lebih banyak untuk banyak berhenti. ya, lebih banyak untuk berhenti gitu ya. Iya. Jadi itu menurut ilmu fisika lah ya. Jadi kalau diilmiahkan bisa, digaibkan bisa, mengenai rumah tusuk sate ini. Nah, cerita ini dikirimkan oleh Pak Fahmi ketika tahun 90-an ibunya ini ngontrak satu rumah di daerah Semarang Utara. Jadi pada waktu itu ibu dari Pak Fahmi ini punya satu usaha, di mana usahanya ini adalah bikin kue gitu atau bakery ya. Bakery yang pada waktu itu sedang mumbul-mumbule gitu, sedang naik daun lah usaha dari ibu Pak Fahmi ini. Nah, sebelumnya saya manggilnya jangan Pak Fahmi yo, tanpa mengurangi rasa hormat tak panggil Fahmi aja ya, biar lebih enak gitu grammar pengucapannya. Nah, ketika usaha dari ibunya Fahmi ini naik daun gitu kan, beliau, ibu dari Fahmi ini kan harus nyari rumah lagi untuk dijadikan tempat naruh barang seperti cetakan kue, pemanas, oven, dan lain sebagainya lah. Karena di rumah utama dari Fahmi ini kan udah nggak nyukup untuk naruhin alat-alat seperti itu, alat-alat usaha dari ibunya. Jadi rumahnya ini kan penuh banget sampai sumpek gitu. Bapaknya Fahmi juga pada waktu itu juga kan nyuruh ibunya, udah cari kontrakan aja biar lebih enak, yang harga-harga relatif murah gitu, kita cari-cari aja. Nah, kebetulan memang Fahmi ini tinggalnya di daerah Semarang Utara. Nah, akhirnya ibunya ini nyari-nyari gitu loh, nyari-nyari rumah kontrakan, menghubungi beberapa relasinya, temannya, sampai pada akhirnya ini ketemu satu rumah. Satu rumah ini lokasinya ada di satu perumahan, rumahnya ini agak besar dan dikontrakan dengan harga murah. Akan tetapi setelah dilihat ini agak udah tidak terawat gitu. Nah, menurut info dari yang ngontrakin ini, sudah selama 9 tahun ini tidak laku dikontrakin gitu. Nah, pada waktu itu ibu dari Fahmi ini kan tidak curiga sama sekali. Yang penting harga murah, ya wes tak kontrak gitu. Nah, setelah bersepakat dengan yang ngontrakin rumah ini, mulailah rumah ini dibersihkan. Jadi ibunya Fahmi ini nyuruh beberapa karyawannya, termasuk ada satu karyawannya yang bisa dikatakan ini sudah seperti kaki tangannya gitu. Kaki tangan ya bener ya. Iya. Kaki tangan dari ibunya Fahmi ini, namanya Mas Brojo. Jadi Mas Brojo ini sudah cukup lama bekerja dengan ibunya Fahmi ini, udah sekitaran hampir 7 tahun lah, menurut penuturan Mas Fahmi ini. Nah, setelahnya rumah ini dibersihkan sampai pada akhirnya setelah rumah bersih ini kan Mas Brojo disuruh sama ibunya Fahmi ini naruh barang-barang gitu, barang-barang untuk masak kue seperti tadilah, cetakan kue, pemanas, oven, piring-piring, rak-rak dan lain sebagainya ini ditata. Jadi kondisi rumahnya ini rumah besar. Nah, depannya ini ada pagar tinggi, rumahnya ini besar, dan ada satu bangunan lagi di samping bangunan utama rumah tersebut. Jadi seperti nampak untuk naruh barang-barang gitu, gudang. Jadi pas dengan yang dicari oleh ibunya Fahmi. Nah, akhirnya pada suatu hari ini kan Mas Brojo ke sana. Mas Brojo ini ke sana ngajak juga si Fahmi, dan Fahmi ini ngajak satu temannya. Nah, Fahmi ini kan kondisinya pada waktu itu sedang kuliah. Dia punya satu teman akrab di kampus, namanya ini Hakim. Jadi Hakim sama Fahmi ini akrab sekali. Diajaklah Hakim untuk ikut nata-nata, bersih-bersih. Sampainya di rumah tersebut, mereka ini lihat-lihat
Nah, si Hakim ini sempat bilang sama si Fahmi, "Mi, rumahnya gede yo. Itu di belakang kayak ada bekas kolam untuk apa? Itu mungkin kolam ikan, tapi kok gede banget?" Ya aku juga nggak tahu gitu kan. Nah, setelahnya mereka ini masih keliling-keliling sampai mereka akhirnya ngecek gudang. Nah, setelah di gudang, Mas Brojo ini bilang sama Fahmi sama Hakim, "Tolong ya kalian berdua bantuin juga. Ini aku mau masang rak-rak, itu rak piring, terus rak-rak alat-alat ini dipasang semua, ditata sampai si oven ini juga ditata di situ." Jadi pada akhirnya itu bukan difungsikan sebagai gudang saja, akan tetapi lebih untuk produksi, tempat produksi kue juga. Nah, akhirnya mereka ini nata. Setelah ditata semua, selesai ini hampir waktu menjelang maghrib udah surup, mereka ini pun pulang ke rumahnya Fahmi, rumah utama. Jadi bukan rumah yang dikontrakan itu. Nah, singkat cerita, ibunya Fahmi ini pun nyuruh Mas Brojo ini untuk menempati rumah tersebut. "Jok, kamu tolong nempatin rumah itu yo. Karena kan sayang kalau nggak ditempatin sebelum usaha kita jalan di sana. Ini sementara nyelesain pesanan-pesanan yang ada dulu di sini di rumah utama gitu. Nanti baru kita pindah ke sana seminggu lagi lah." Nah, Mas Brojo ini kan setuju gitu, manut sama ibunya Fahmi. "Iya Bu, siap-siap." Nah, akhirnya Mas Brojo pun keesokan harinya ke sana. Nah, ketika Mas Brojo ini ke sana, dari pagi sampai siang sampai sore ini tidak ada kejadian-kejadian aneh. Jadi Mas Brojo pun merasa lega. Yang awalnya Mas Brojo ini melihat rumah udah 9 tahun ini tidak dipakai, ini rasanya gimana yo, angker ndak gitu, udah punya pikiran negatif gitu. Nah, masuk ke maghrib belum ada kejadian-kejadian aneh. Wah, Mas Brojo ini lega. Nah, Mas Brojo setelah Ba'da Isya ini duduk-duduk di ruang tamu, di mana ruang tamu ini cukup luas. Nah, setelah ruang tamu ini ada satu ruangan seperti ruangan keluarga. Dan di situ ada 2 kamar. Nah, satu kamar ini nampak terkunci terus. Entah kenapa pada waktu itu Mas Brojo pun tidak berani tanya sama ibunya Fahmi. Dia ini cuma batin aja, itu kamar apa ya, kayak digembok gitu, gembok besar. Nah, Mas Brojo pun akhirnya beranjak, dia berkeliling ke belakang, dilihat lagi dapurnya udah bersih semua, tinggal naruh barang-barang. Akan tetapi pada waktu itu belum ada seperti TV, kipas angin. Jadi masih kosongan lah, yang ada cuma masih sofa aja yang dibawa. Dan tikar untuk Mas Brojo ini tidur sama bantal guling gitu. Nah, setelahnya Mas Brojo ini jalan-jalan keluar rumah. Dia lihat-lihat kawasan perumahan tersebut kan. Sampai ketemu dengan satu pos security itu. Ada keamanan di sana di perumahan tersebut. Mas Brojo ke sana. Kenalan, ngobrol-ngobrol. Jadi obrolan ini obrolan ringan. Security ini sempat tanya namanya Pak Agus. Pak Agus ini tanya, "Mas, orang baru yo?" "Nggih Pak, saya orang baru." "Itu yang kontrak di sana." Nah, nampak pada waktu itu Pak Agus ini sang security agak mengerutkan dahinya. "Oh, rumah yang di sudut jalan itu Mas, di pojok." "Nggih Pak." "Emang kenapa Pak?" "Ya enggak apa-apa." Jadi seperti Pak Agus ini menyimpan sesuatu, akan tetapi tidak dia utarakan, dan Mas Brojo ini tidak ambil pusing gitu loh. Nah, setelah agak begadang ini pada sekitaran jam 11 malam, Mas Brojo ini pun pamit pulang untuk istirahat karena besok masih ada kerjaan lain gitu kan, mau istirahat. Mas Brojo ini pulang. Nah, Mas Brojo masuk ke dalam rumah, dikunci semuanya, dan Mas Brojo pun mulai membaringkan dirinya di ruang tengah di depan kamar tadi 2. Nah, kamar yang satu ini terbuka kan, tetapi kan belum ada kasur gitu loh. Cuma adanya tempat kasur ini apa ya, amben yo. Amben ini tapi belum ada kasurnya gitu loh. Belum ada kasurnya, jadi masih kosongan. Akhirnya Mas Brojo pun tidur kan di ruang tengah dengan menggelar tikar, pakai bantal, pakai guling. Nah, Mas Brojo ini berbaring. Awalnya ini baik-baik saja. Nah, ketika masuk ke jam setengah 12 malam, Mas Brojo ini merasa kok ruangan ini pengap gitu loh, panas. Jadi seperti apa ya, sumuk. Kalau bahasa sininya sumuk. Jadi seperti tidak ada udara yang masuk. Akhirnya kan Mas Brojo ini tidak betah gitu loh. Dia sampai ngeligo ini bugil gitu, melepas bajunya saking panasnya. Karena belum ada kipas angin juga kan, belum dibawain ke situ semua kayak TV, kipas angin. Mas Brojo ini jalan keluar, dia pun memutuskan untuk ke satu tempat seperti pavilion yang tadinya mau buat gudang terus jadi dapur tadi di sebelah rumah.
di belah bangunan utama. Mas Brojo ini ke sana, jalan. Nah, rumah utama ini dikunci. Rencananya Mas Brojo ini mau tidur di yang seperti gudang tadi. Karena menurut Mas Brojo, ventilasinya lebih bagus di sana gitu loh. Lubang udaranya lebih banyak. Maka dari itu kan dijadiin dapur, ruang produksi untuk bakery nanti, untuk kue. Nah, Mas Brojo ini masuk ke sana. Pintu ini sengaja tidak dikunci gitu loh dari gudang itu. Agak dibuka jadi biar angin ini juga masuk. Nah, akhirnya Mas Brojo menggelar tikar di situ. Mulailah Mas Brojo ini tidur pada sekitaran hampir masuk jam 12 di tengah malam. Nah, Mas Brojo ini membaringkan tubuhnya, dia ini mulai merem. Jadi pada waktu itu Mas Brojo ini seperti tidur-tidur ayam. Jadi udah tidur tapi belum gitu loh ya, masih agak melek gitu. Nah, setelahnya Mas Brojo ini merasa kok di sini ventilasinya udah banyak gitu, lubang udaranya banyak, kok masih pengap ya, masih sumuk. Ini kenapa? Lah Mas Brojo ini pun melek gitu loh, melihat ke sekeliling. Jadi lampunya ini pun lampu menggunakan lampu yang kuning hangat. Nah, Mas Brojo pun berpikiran opo garak-garak lampu ini yo jadi panas gitu kan. Nah, setelahnya Mas Brojo pun nyari satu potongan kardus untuk dia ini kipas-kipas gitu, untuk ilir dia. Nah, setelahnya diiliri tubuhnya sambil dia ini berbaring menuju ke tidur. Nah, belum saja Mas Brojo ini tidur, Mas Brojo ini mendengar suara pintu dari gudang itu terbuka gitu loh. Lah, Mas Brojo ini kan membuka matanya lagi. Kok kayak ada suara pintu yang terbuka. Mas Brojo ini pun akhirnya terduduk gitu kan. Dilihatnya pintu, loh kok terbuka. Akhirnya Mas Brojo ini jalan ke sana. Ditutup lagi pintunya. Grep. Tapi tidak ditutup grep gitu loh. Tapi disisain sedikit biar angin ini masuk. Nah, pada waktu itu Mas Brojo ini berpikiran, apa tadi ada angin yo, pintu ini jadi buka karena bangunannya bangunan udah lama gitu, bangunan agak tua. Nah, Mas Brojo ini tidur lagi, memejamkan mata, dia iliran lagi pakai kipas tadi yang pakai potongan kardus. Memejamkan mata, bunyi lagi pintu ini seperti dibuka. Lah Mas Brojo ini membuka matanya, dia pun berucap astagfirullahaladzim. Opo yo? Jadi pada waktu itu Mas Brojo ini sadar betul ada sesuatu yang tidak beres gitu loh. Ini ada yang tidak beres. Akan tetapi dia berusaha menepis itu. Dan setelahnya dia, udahlah, tidak apa-apa, pintu buka. Toh sepertinya tidak ada tikus karena belum ada makanan di sini gitu. Pintu dibiarin buka. Mas Brojo akhirnya merem aja, berusaha untuk cuek dengan apa yang baru saja terjadi, kayak pintu buka itu. Nah, Mas Brojo ini tidur. Sampai akhirnya Mas Brojo ini pun tidur gitu loh. Nah, di tengah-tengah tidurnya, Mas Brojo ini seperti mengalami keadaan di mana antara sadar dan tidak sadar. Jadi awalnya seperti ngerasain kayak ketindihan gitu loh. Direp-repi yo. Direp-repi kayak ketindihan, kayak ada sesuatu di atasnya ini yang benar-benar nindihin dia. Seperti Mas Brojo ini ditarik lah. Mas Brojo ini antara sadar dan tidak sadar. Nah, dia pun membuka matanya. Loh, kok kayak ada asap ini hitam gitu loh. Ini apa, ini apa. Akan tetapi dia ini tidak bisa berkata apa-apa, cuma dan setelahnya dada dari Mas Brojo ini seperti diinjek gitu loh, gitu, sampai Mas Brojo ini tidak bisa bernafas, sampai Mas Brojo ini susah gitu, bener-bener tidak bisa nafas. Akhirnya Mas Brojo ini pun terlepas gitu aja dari ketindihannya tadi. Nah, setelah Mas Brojo ini terlepas itu kan, dia ini ngos-ngosan. Setelahnya pintu ini seperti dibanting. Mas Brojo kaget, memandang ke arah pintu. Nah, tiba-tiba Mas Brojo ini melihat, benar-benar melihat. Jadi seperti ada bayangan sosok ini yang benar-benar besar, hitam. Ini jalan ke arahnya Mas Brojo. Nah, disitulah Mas Brojo ini agak benar-benar takut. Dia ini mundur dari tikar. Dan tiba-tiba Mas Brojo ini seperti diinjek lagi. Tapi itu bentuknya bayangan gitu loh. Bukan sosok yang seperti nyata, tapi bayangan. Tapi Mas Brojo kerasa seperti diinjek lagi dadanya. Gak gitu loh. Sampai Mas Brojo ini tidak bisa nafas lagi. Bener-bener tidak bisa nafas. Sampai akhirnya Mas Brojo ini berucap astagfirullah, astagfirullah. Nah, terlepas sendiri gitu loh injekan itu. Wah, Mas Brojo astagfirullah, astagfirullah. Akhirnya Mas Brojo ini lari. Karena saking ketakutannya dia. Dia ini lari, terbirit-birit. Dia ini sampai lupa ambil kunci gerbang dari rumah itu. Dia balik lagi dengan masih ketakutan. Dia ambil kunci, dia pun buka gerbang. Dia ini lari menuju ke pos security. Nah, sesampainya di pos security itu pada sekitaran jam 1:30, udah dini hari, kondisinya masih ramai. Ada yang main catur,
ada yang sedang ngobrol-ngobrol ngopi gitu kan. Nah Mas Brojo ini kesana sambil terbirit-birit, bilang Mas Brojo ini, Pak, tolong Pak, tolong Pak. Nah orang-orang yang ada di situ khususnya Pak Agus, ini security-nya kan tanya, loh Mas Brojo ada apa Mas Brojo? Pak tolong Pak, saya diganggu Pak, saya diganggu loh. Diganggu apa Mas? Ini duduk tenang, duduk minum dulu. Dikasih air putih sama Pak Agus, suruh minum. Setelahnya Mas Brojo ini menceritakan bahwasanya dia ini diganggu gitu loh, oleh entah sosok apa ini besar, diceritakan semua. Nah Pak Agus pun bilang, ya sudah Mas, ya sudah, memang sana ini sering ada gangguan gitu. Jadi Pak Agus ini seperti agak membuka sesuatu. Nah Mas Brojo pun tidak konsen gitu dengerin, karena dia kondisinya benar-benar sedang ketakutan. Nah akhirnya Mas Brojo ini pun bilang sama Pak Agus, Pak tolong Pak, saya diantarin ke masjid sebelah aja Pak, masjid besar itu, saya tak tidur di sana, saya takut Pak kalau tidur di rumah saya takut. Nah Pak Agus ini bilang, yos Mas gini aja, ndak usah ke masjid, tidur di pos security aja sama saya, ndak apa-apa. Nanti juga ini bapak-bapak kan pada pulang juga ke rumah masing-masing, jenengan tidur di sini sama saya, nanti pagi-pagi tak bangunin, baru pulang ke rumah, gimana, ndak apa-apa di sini. Nah akhirnya Mas Brojo pun nurut, karena sudah ditawarin dan kebetulan di situ rame gitu kan. Mas Brojo untuk mengurangi rasa ketakutannya, Mas Brojo pun nurut, akhirnya tidur di situ. Nah singkat cerita, di pagi harinya dibangunin Mas Brojo ini sama Pak Agus, Mas bangun Mas, udah pagi, ayo ngopi dulu. Setelahnya bangun ngopi Mas Brojo sambil ngerokok-ngerokok, ngobrol-ngobrol. Akan tetapi Pak Agus ini belum menceritakan apapun kepada Mas Brojo, masih ngobrol-ngobrol ringan lah seputaran lingkungan situ, orangnya ini siapa saja, terus kebiasaannya kalau ada 17 Agustusan apa saja, kegiatan-kegiatan lah. Jadi tidak cerita tentang rumah itu Pak Agus, tidak cerita sama sekali. Nah setelahnya Mas Brojo ini mengucapkan terima kasih Pak Agus, matur suwun sih Pak, terima kasih saya udah diizinin tidur di pos, nanti kalau saya ada apa-apa lagi saya kesini Pak. Oh iya Mas Brojo, tidak apa-apa, udah pokoknya kalau Mas Brojo takut nanti yo kesini aja, tidur di sini tidak apa-apa lah, atau nanti saya temenin tidur di sana ya tidak apa-apa, terserah Mas Brojo aja. Terus pesan dari saya ya Mas, sering buat sholat aja Mas rumah itu, dan ya dibetah-betahin ya Mas. Iya Pak. Nah akhirnya Mas Brojo ini pun balik ke rumah kontrakan itu kan. Nah setelah balik ini Mas Brojo telepon, dari rumah itu kan ada telepon, jadi dulu teleponnya telepon rumah gitu ya Tam. Jadi masih telepon yang puteran gitu kan, tahun 90-an. Mas Brojo ini telepon ibunya dari Fami. Nah ketika telepon Mas Brojo ini bilang, Bu, aku ini menceritakan lah semalam ini mengalami keanehan gitu loh Bu. Aku ini kayak diinjek dadanya, terus aku ini kayak ngelihat ada sosok yang besar gitu hitam, sampai aku ini takut Bu, lari ke pos security, aku tidur di sana. Nah sayangnya ibu dari Fami ini tidak percaya dengan hal-hal yang gitu loh, hal-hal mistis, hal-hal gaib ini ibunya Fami tidak percaya. Ibunya Fami ini menjawab, alah kamu ngarang aja, oh itu rumah tidak ada apa-apanya kok, udah tidak apa-apa kamu di situ aja. Nah Mas Brojo ini sempat bilang sama ibunya Fami, ndak Bu, aku jujur aja ndak kerasan, aku pengen balik aja lah ke kampung, aku ndak kerasan kalau kerja di rumah kayak gini. Nah ibunya Fami pun meyakinkan, ya wes gini aja Jo, kamu pulang ke rumah utama, ke rumah ibu, kamu tidur di sinilah kayak kemarin, nanti biar rumah yang di situ, rumah kontrakan, biar ditungguin sama si Fami, ngajak temennya siapalah, terserah, Hakim biasanya itu akrabnya. Oh ya sudah Bu, akhirnya Mas Brojo pun lega, dia pun mengemasi barangnya pulang ke rumah utama. Nah ibu dari Fami ini bilang sama Fami, Mi tolong ya Mi, ini kan kamu juga masih libur kuliah, ajaklah temanmu siapa itu si Hakim, rumah kontrakan ditungguin. Loh lah Mas Brojo kenapa Bu? Mas Brojo udah betah gitu katanya, nggak tahu kenapa, tapi ibunya ini nggak bilang gitu loh sama Fami, takutnya Fami ini nggak mau gitu kan. Akhirnya si ibunya Fami ini pun nyuruh Fami gitu, Fami pun nurut karena itu kan disuruh ibunya, kebetulan lagi libur kuliah gitu. Akhirnya Fami ini ngajak satu temannya yang akrab di kampus ini, namanya Hakim. Jadi Hakim ini anak Demak, kalau Fami ini asli Semarang. Nah Hakim ini kan ngekos kondisinya di Semarang, dia pun diajak sama si Fami, udah Kim kamu kalau mau yo tidur di rumah kontrakanku aja, nanti kalau kamu memang betah kamu ndak usah ngekos lah, kamu nungguin rumah kontrakan aja sama aku yo ndak apa-apa, biar kamu irit kos gitu, uang kosmu bisa untuk keperluan yang lain. Jadi memang Fami ini kan agak anak orang kaya gitu, ibunya kan pengusaha yang pada waktu itu cukup sukses kan, lagi naik daun itu kuenya, bakerynya. Nah Hakim pun
seneng gitu kan, karena yo anak kos gitu kan, uangnya ngepres, terus ditawarin gratisan gitu kan, suka banget. Nah hakim ini setuju. Nah singkat cerita, di keesokan harinya, sore hari ini mereka ke sana sekitaran jam 5 sore ke rumah kontrakan si Fahmi sama Hakim. Nah mereka naruh barang-barang di sana. Setelahnya mereka ini keluar karena pada malam itu ada pertandingan bola gitu loh, siaran langsung di televisi. Pada waktu itu menurut penuturan Pak Fahmi ini lagi musim-musimnya tenar-tenarnya Liga Calcio gitu. Liga Calcio ini Liga Italia di tahun 90-an. Jadi Pak Hakim ini sukanya tim Juventus gitu. Pas itu Juventus main, dia pun ngajak Hakim untuk nonton di salah satu warung seperti warung bubur kacang hijau gitu loh, di dekat-dekat rumah kontrakan. Karena ada TV dan kebetulan juga menurut info ini rame, bakal ada nobar. Lah mereka ini ke sana berdua. Betul saja sudah rame gitu loh di warung burjo. Mereka pesan makanan, mereka pesan minuman sambil nunggu bola ini main gitu. Nah, setelahnya mereka nonton bola di situ. Setelah nonton bola pada sekitaran jam setengah 11 malam, mereka pun balik gitu loh ke rumah kontrakan berdua jalan kaki karena tidak begitu jauh kan dari rumah kontrakan burjo tadi. Mereka jalan ke rumah. Nah, ketika jalan ke rumah, si Fahmi ini bilang sama temannya si Hakim, "Kim, mau langsung tidur apa gimana?" Nanti masa anak muda tidur mau jadi apa, kata Hakim. Udahlah kita begadang-begadang dulu. Jadi seperti kebiasaan remaja ataupun pemuda pada umumnya, mereka ini ambil gitar akustik gitu. Mereka gitaran di depan rumah, genjreng-genjreng sambil ngopi, ngobrol-ngobrol, udah tutut gitu, ngerokok. Nah, belum ada kejadian apapun pada waktu itu, jadi masih baik-baik saja. Nah, akhirnya pada sekitaran setengah 12 malam, Fahmi ini ngajak Hakim, "Yuk Kim, masuk, udah jam segini, istirahatlah, besok lagi, daripada kita sakit. Kita masih harus bersih-bersih halaman belakang, besok itu masih banyak rumput yang tinggi-tinggi." Nah, Hakim ini setuju. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam rumah. Nah, setelah masuk ke dalam rumah, gitar ditaruh, mereka ini gelelang-geleng gitu loh, glusar-glusur, santai-santai di ruang tengah di tikar. Nah, sambil cerita-cerita. Nah, pada waktu itu belum ada kejadian apapun sampai pada akhirnya si Hakim ini ke kamar mandi, ke belakang gitu, ke toilet. "Mi, aku tak ke toilet dulu yo." "Iya, itu di belakang." Hakim ini ke toilet. Nah, ketika di toilet, entah kenapa pada waktu itu Hakim merasa toilet ini benar-benar hawanya kok panas gitu, sumuk banget. Jadi berbeda dengan ruang tengah tadi. Ruang tengah ini anget aja, tidak sumuk pada waktu itu. Yang sumuk ini justru kamar mandi, jadi panas banget. Hakim ini ngerasain loh, kok kayak di oven ini aku, sampai keringat ini keluar ketika Hakim ini buang air besar loh. Aku kok panas banget yuk. Jadi bener-bener rasanya panas, sampai akhirnya Hakim ini agak merinding, tengkuknya ini merinding gitu loh, sampai bulu kuduknya ini berdiri semua. Dia pun langsung cepok, dia langsung balik ke arah Fahmi. Dia bilang ke Fahmi, "Ini kok kamar mandi panas banget yuk?" Nah, Fahmi ini menjawab, "Memang panas karena belum ada kipas angin." Bukan masalah sini kamar mandi, aku bilangnya. "Lu masa tak?" "Iya, kamar mandi ini panas banget." "Loh, kok bisa?" Akhirnya Fahmi ini ke sana. Pas Fahmi masuk, ini biasa aja, adem gitu loh. Karena kamar mandinya baknya ini gede. Jadi kamar mandi zaman dulu, bak gede, terus lebar itu luas kan, terus dalam kamar mandinya ini. Jadi luas sekali kamar mandinya. Nah, Fahmi ini balik ke Hakim, "Kim, adem kok, panas apanya?" "Yang bener kamu, bener. Maksud aku bohong." Akhirnya Hakim diajak lagi sama Fahmi ke sana ngecek, adem pada waktu itu, bener-bener adem. Loh, Hakim ini kan rasa aneh, tapi Fahmi ini bilang, "Udahlah, nggak usah mikir yang aneh-aneh, negatif-negatif. Yus lah, ayo kita ke ruang tengah." Nah, di ruang tengah mereka cerita-cerita lagi, belum bisa tidur. Nah, akhirnya genjreng-genjreng lagi, cerita-cerita lagi, ngerokok lagi di ruang tengah. Sampai akhirnya ada satu penjual kayak, entah pada waktu itu apa awalnya. Tek 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 tek. Nah, akhirnya kan mereka ini ngintip gitu dari jendela ruang tengah itu, ruang tamu. Diintip, ternyata penjual tahu gimbal. Nah, si Fahmi ini bilang sama Hakim, "Kim, lapar lagi ndak? Tadi kamu makan mie rebus kan di burjo?" "Iya, ini ada tahu gimbal, mantep ini. Gimana?" "Ya wes kalau mau beli." Nah, akhirnya mereka pun beli tahu gimbal itu. Keluar kan, di stop. Pak, tumbas Pak, tumbas." "Oh ya Dek." Akhirnya mereka ini beli, pesan 2 tahu gimbal. Nah, setelahnya mereka ini makan ini dibawa ke dalam rumah, di ruang tengah mereka makan sambil ngobrol-ngobrol, adalah sekitaran 15 menit.
Nah setelahnya mereka ini kan balik ke tukang tahu gimbalnya mau bayar gitu sambil ngembaliin piring. Nah Fahmi ini tanya sama yang jualan tahu gimbal, "Ampun Pak, pinten Pak dadose?" "Sudah Pak, berapa?" "Jadi semuanya 9.000 Mas." "Loh kok 9.000 Pak? Lah, harganya berapa?" "Harganya 3.000 Mas." "Loh lah kami kan pesan 2 Pak." "Iya Mas, lah tadi ada satu kok yang pesen, itu mbaknya dari dalam." Nah si Fahmi sama si hakim ini kan saling menatap gitu loh. "Loh enggak Pak, kami cuma berdua kok. Kami pesan 2 Pak tadi. 6.000 dah. 9.000 Mas. Mbaknya tadi loh, itu yang mbaknya yang kayak Cina itu mukanya, matanya sipit, pakai daster segini. Tadi pesen kok, ini piringnya masih." Loh, jadi memang pada waktu itu betul piringnya ini ada 3. Loh, masuk ke rumah saya Pak? Tanya si Fahmi kan. "Iya masuk Mas, ke rumah jenengan itu tadi masuk 3. "Enggak Pak, kami ini 2. 3 Mas, masa saya bohong?" Tahu gimbalnya ini bilang kayak gitu, tukang tahu gimbalnya. Nah, memang pada waktu itu menurut penuturan dari Pak Fahmi ini kan tahu gimbal harganya masih 3.000. Jadi kalau 2 6.000, kalau 3 jadi 9.000. Nah, Fahmi ini kan bilang sama hakim, "Kem, udah ada yang enggak beres nih. Wis enggak usah dipikirin, udah bayar aja bayar." Akhirnya dibayarlah 9.000. "Niki Pak, matur suwun sih Pak." "Oh iya Mas." Akhirnya tukang tahu gimbal ini pun jalan kayak bawa rombongnya, bawa gerobaknya ini menjauh dari rumahnya Fahmi. Fahmi ini jalan masuk ke rumah sama si hakim. Ini bisik-bisik, "Kem, ini ada yang tidak beres Kem. Ini jangan-jangan yang makan tadi yang nungguin rumah ini." Nah hakim ini, udah, nggak usah mikir yang negatif lah, aneh-aneh. Udah biarin aja. Yuk kita masuk aja, kita tidur. Nah akhirnya mereka ini masuk ke rumah dan mereka pun memutuskan untuk tidur karena udah kenyang gitu kan, enak ini tidur. Nah mereka pun nggak mikirin kejadian tadi, udah anggap aja kejadian apalah. Nah setelahnya mereka ini berbaring dan mereka pun tidur. Nah ketika tidur ayam, si Fahmi ini mulai merasakan ada hawa yang berbeda. Jadi pada waktu itu Fahmi ini ngerasain kok sumuk. Jadi seperti yang dirasakan oleh Mas Brojo kemarin tuh, panas, sumuk. Nah Fahmi ini pun melek gitu loh. Dia ini membuka matanya, kok sumuk yo, kok panas banget. Tadi padahal tidak begitu panas, walaupun belum ada kipas angin, tapi belum begitu panas. Nah Fahmi pun mikir sama dengan Mas Brojo, oh mungkin ini ventilasinya ya yang kurang. Yos lah, aku tak tidur aja. Sambil dia ini membuka bajunya, ngeligo lagi, dia bukil, tidur. Nah di tengah-tengah tidurnya, tiba-tiba Fahmi ini ngerasain, jadi seperti tidak bisa nafas, tiba-tiba jadi pada waktu itu Fahmi ini membuka matanya, tidak bisa nafas. Dia ini melihat, jadi seperti ada cewek ini mukanya kayak Chinese, sipit gitu loh matanya. Ini pakai daster, rambutnya ini panjang, ini nyekek si Fahmi. Jadi seperti, "Mati kamu, mati kamu." Nah Fahmi ini tidak bisa nafas. Setelahnya cewek ini seperti lari aja. Jadi seperti dilepaskan cekikannya, cewek ini lari. Jadi lari ini sambil ketawa ngikik gitu loh. Ketawa kayak ngecek, hihihi, lari dan masuk ini ke dalam satu kamar yang terkunci tadi. Jadi kamar ini benar-benar terkunci, ini lari dan nembus pintu. Nah Fahmi ini, loh apa yang tak lihat, astagfirullahaladzim, apa yang tak lihat. Akhirnya Fahmi ini kan bangunin si hakim, Kem bangun, Kem bangun. Nah hakim ini bangun, ada apa Mi? Kem aku barusan kayak dicekek Kem, sampai udah bisa nafas. Oh dicekek apa? Dicekek, tak tahu cewek ini masuk ke kamar itu. Jadi Fahmi ini ketakutan, dia ini panik. Nah hakim pun tenang pada waktu itu, wis tenang. Nah hakim ini duduk, dia pun membaca ayat kursi gitu loh. Nah ketika hakim ini sedang membaca ayat-ayat Al-Quran, ayat kursi gitu kan, Al-Fatihah, surat Anas, tiba-tiba pintu dari kamar yang dikunci ini seperti ada yang gedor dari dalam gitu loh. Buar, keras sekali. Sampai hakim ini agak kaget. Astagfirullahaladzim. Ini ada yang tidak beres memang rumahmu ini. Udah, kita keluar aja yuk, kita cari angin. Padahal itu udah mau pagi gitu loh. Sampai akhirnya mereka ini keluar. Nah duduk di teras. Nah ketika mereka duduk di teras, si Fahmi ini sampai ketiduran. Pada waktu itu hakim ini yang tidak tidur. Sampai akhirnya di subuh hari si Fahmi ini dibangunin sama si hakim. Nah setelahnya di keesokan harinya ini pagi-pagi hakim ini tanya sama Fahmi, "Mi, jadi bersihin belakang enggak itu rumput-rumput yang tinggi?" "Aku takut ini, udah ayo cabut aja dari sini, aku tak bilang ibu lah." "Nggak apa-apa, ada aku kok. Ada aku, udah nggak apa-apa, ayo bersihin. Kasihan toh ini ibumu, rumahnya masih kotor, itu belakangnya masih banyak rumput-rumput yang tinggi." Sampai pada akhirnya si
Fahmi pun nurut sama Hakim. Mereka ini bersih-bersih halaman belakang. Nah setelah bersih, mereka istirahat di depan. Si Fahmi ini punya inisiatif, udahlah aku tak telepon ibu aja. Aku tak bilang lah kalau ada kejadian gini. Nah masuk ke dalam pakai telepon rumah, dia telepon ke rumah utama, telepon ibunya si Fahmi. Bilang si Fahmi ini sama ibunya, Bu, rumahnya angker Bu, rumahnya wingit ini. Semalam aku ini kayak dicekek gitu loh Bu, sampai nggak bisa nafas sama cewek, nggak tahu tuh cewek ini pakai daster, wajahnya ini kayak orang Cina gitu loh Bu, kayak Chinese. Nah akhirnya ibunya ini bilang, udah kamu nggak usah mikir yang aneh-aneh, bukan maksudnya aku mikir yang aneh-aneh Bu, aku dicekek terus ada satu kejadian lagi, aku ini makan sama si Hakim, makan tahu gimbal ini loh, aku makan 2, ini kan harusnya bayar 6.000, harganya itu 3.000. Kok aku bayar ini 9.000, katanya tukang tahu gimbalnya ini ada yang makan satu cewek itu di dalam satu gitu loh Bu, ada yang makan. Alah itu ngarang itu tukang tahu gimbalnya, itu ngada-ngada aja, udahlah. Karena memang ibu dari Fahmi ini tidak percaya dengan hal-hal yang gitu. Sampai pada akhirnya ibunya ini bilang, udahlah kamu nungguin rumah itu tidak apa-apa, karena ada temannya, ada Hakim juga. Udah kamu nginep situ aja, nggak usah pulang ke rumah utama dulu lah. Itu sayang kalau nggak ditungguin malah nanti jadi suwung gitu loh, jadi rumah kosong lagi. Nah mau nggak mau, Fahmi pun akhirnya nurut gitu kan sama ibunya. Sampai di malam harinya mereka ini nginep lagi di rumah itu. Nah Hakim ini sempat bilang sama Fahmi, udah Mi, kamu nggak usah mikir yang aneh-aneh, udah kita tidur di sini nggak apa-apa karena ada aku juga. Ya wes lah, akhirnya malam ini berlanjut seperti malam sebelumnya gitu. Mereka ini gitar-gitaran dulu di depan teras seperti pemuda pada umumnya. Mereka ngopi-ngopi, ngobrol sampai nunggu ngantuk. Nah setelahnya mereka ini kan masuk ke dalam rumah pada sekitaran jam 11 malam. Mereka ini masuk. Nah sesampainya di dalam ini Hakim ini bilang sama si Fahmi, Mi, kalau mau tidur doa dulu makanya. Iya Kim lah, aku kemarin tidak berdoa mungkin yo. Iyalah udah tidak ada apa-apa, santai aja, dari tadi juga tidak ada apa-apa kan, kita di depan. Iyalah. Akhirnya mereka ini tidur. Mereka ini menuju tidur. Nah belum mereka ini sempat tidur gitu, masih tidur ayam, telepon ini bunyi, kring kring kring. Diangkatlah telepon itu sama Fahmi. Ini siapa ya, tengah malam kok ada yang telepon, diangkat, tut 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 tut. Jadi seperti sambungan telepon ini diputus. Nah akhirnya Fahmi ini bilang sama Hakim sambil nutup telepon, ini orang iseng apa ya Kim? Ya mungkin apa tidak tahu apa ada orang yang telepon sini, penghuni lama mungkin yang punya kontrakan lah, tidak tahu juga lah. Akhirnya mereka ini pun membaringkan tubuhnya untuk tidur lagi. Nah, mereka ini akhirnya kan tidak bisa tidur. Mereka ini agak ngobrol-ngobrol gitu lah, surat-suratan. Nah, telepon ini berdering lagi, kring, kring, kring. Nah, Fahmi ini agak kaget. Astagfirullahaladzim, Kim, kamu aja yang angkat. Fahmi ini nampak ketakutan. Nah, Kim ini, udah tidak apa-apa, diangkat aja, tidak apa-apa, diangkat aja. Udah, aku takut. Udah diangkat aja, tidak apa-apa. Ada aku kok takut. Barangkali penting gitu loh, ibumu. Nah, akhirnya si Fahmi ini nurut. Ngangkat telepon lagi. Nah ketika diangkat, halo, ada suara seperti nenek-nenek gitu loh. Nah suara nenek ini seperti bilang sama si Fahmi, nyuruh si Fahmi, halo ini denger dak, halo ini denger dak. Iya halo, itu coba lihatan ke dalam kamar. Kamu lihat ke dalam kamar itu ada apa, coba kamu lihatan. Nah Fahmi ini kaget, lihatan apa ya, ini siapa, itu coba lihatan aja, hehehe, tut. Setelahnya telepon ini mati. Setelah suara nenek ini seperti nyuruh lihat ke dalam kamar, nenek ini tertawa dan teleponnya mati gitu aja. Nah si Fahmi ini kan kaget, telepon ini ditutup. Dia bilang sama Hakim, Kim, ada suara nenek-nenek Kim. Ah masa? Iya suara nenek-nenek nyuruh ngeliatin ke dalam kamar ini ada apa. Nah Hakim ini bilang, yaudah kamu pegang kuncinya ada, coba barangkali ada apa gitu. Ada, tadi juga nenek-nenek ini ketawa kok. Lah masa tah? Akhirnya Hakim ini ngerasa, oh ada yang tidak beres ini ada gangguan. Nah Hakim pun bilang sama Fahmi, yowes kamu tidak pegang kunci dari kamar itu, tidak pegang, yowes lah kita di luar lagi aja. Udah itu dicabut teleponnya biar tidak bunyi lagi, kata si Hakim. Kabelnya dicabut kan, sambungan itu. Akhirnya mereka berdua ini di depan bawa gitar, mereka ini begadang lagi sampai subuh hari. Mereka berdua ini tidak bisa tidur. Nah keesokan harinya akhirnya si Fahmi ini benar-benar bilang sama ibunya kalau dia ini tidak betah karena semalam ini ada yang telepon gitu loh. Ibunya masih tidak percaya lagi, nyuruh tetap nginep di situ. Mereka nurut, nginep lagi. Nah di malam ketiga
giliran hakim ini seperti disamperin lagi oleh seorang cewek gitu loh. Jadi kejadiannya persis seperti yang dialami oleh Fahmi. Jadi cewek ini lari seperti ada di atas tubuh dari hakim yang sedang terbaring ini, seperti nindihin gitu loh, duduk di atasnya sambil nyekek gitu loh. Mati kamu, mati, mati, mati. Setelahnya dia ini lari sambil ketawa, hehehe, dan masuk ke dalam kamar itu. Dan pada waktu itu hakim ini benar-benar yakin, karena dia sudah mengalami sendiri apa yang sudah dialami Fahmi, hakim ini juga alami. Dan dia pun bilang sama Fahmi, Mi, udah ndak beres, Mi, udah kita jangan nginep di sini lagi. Nanti aku tak ngobrol sama ibumu, tak bilang kalau benar-benar rumah ini perlu diruat, rumah ini perlu ngajeni, perlu diadakan pengajian. Nah, si Fahmi pun lega karena hakim ini akhirnya mau nuruti dia gitu loh. Nah, akhirnya bilang sama ibunya si Fahmi ini. Nah, setelah bilang, ibunya Fahmi masih tidak percaya. Masa tah? Kalian ini cuma halu atau apa gitu kan? Enggak, Bu, beneran. Kami ini mengalami, enggak cuma si Fahmi, aku juga ngalami kok, Bu, kata hakim. Udahlah, Bu, ngajiin aja, dipanggilin tetangga-tetangga gitu. Sampai pada akhirnya ibunya pun mengiyakan. Ya wes, nanti tak nyuruh orang sana untuk ngadain pengajian, manggil kiai, manggil orang-orang sekitaran situ. Nah, karena ibu dari si Fahmi ini penasaran, ibunya pun pada hari itu menuju ke rumah kontrakannya yang ada di Semarang Utara itu. Ke sana, dia ini sesampainya di depan rumah ini agak merinding memang ibu dari Fahmi, karena diantar Fahmi pada waktu itu. Nah, akhirnya ibunya ini bilang sama si Fahmi, Mi, di sini ada yang jaga gitu nggak? Kayak pos ronda atau satpam atau hansip gitu. Oh, ada, Bu, itu ada pos security-nya di depan kok. Ayo tak anterin ke sana. Ya, ibu mau ngobrol coba. Nah, akhirnya jalanlah ibu dari Fahmi ini ke pos security. Di sana dia tanya, kebetulan ketemu dengan Pak Agus, security-nya kan. Tanya di situ, Pak, kenalin saya Bu Dewi gitu. Jadi ibunya si Fahmi ini namanya Bu Dewi. Memperkenalkan diri, onji Bu, saya Pak Agus. Ini anak saya, si Fahmi. Kami baru ngontrak Pak di sana, di rumah yang pojok itu di sudut. Oh, rumah yang gerbangan besar itu. Iya Pak. Kenapa Bu, ada apa? Gini Pak, ini kan satu pegawai saya, terus anak saya dan temennya ini katanya kayak diganggu oleh setan apa-apa, ini dia bilangnya. Emang benar? Karena yang punya kontrakan ini tidak pernah bilang sama saya Pak. Ketika saya ngontrak ini tidak pernah cerita tentang sejarahnya gitu loh, rumah itu bagaimana. Sampai pada akhirnya Pak Agus ini menghela nafas, menyuruh mempersilahkan ibu dari si Fahmi ini duduk itu sama Fahmi di pos security. Udah Bu, duduk dulu, tak ambilin minum. Nah, setelahnya dibikinin minum teh sama Pak Agus itu kan, karena memang di pos security itu disediakan kompor, termos gitu untuk Pak Agus dan teman-teman ini ngopi. Nah, setelahnya dibikin teh, disilahkan minum. Setelahnya Pak Agus ini cerita, jadi memang Bu, saya ini kerja dari semasa saya ini muda di sini. Perumahan ini kan sudah lama sekali Bu. Sampai di tahun ini saya masih kerja di sini. Jadi sempat ada satu kejadian Bu di rumah itu. Loh, nah kejadian apa Pak? Jadi rumah itu dulu kan dihuni oleh satu keluarga, di mana keluarga itu ada bapak, ibu, dan satu orang anak perempuannya. Ini yang umurannya ini udah masuk ke SMA. Jadi satu keluarga ini dibantai Bu, dihabisin. Loh, lah perkaranya apa Pak? Siapa yang menghabisin? Jadi keluarga itu adalah keluarga kaya, pemilik usaha gitulah besar, sampai pada akhirnya usahanya ini bangkrut, dan ini berkaitan dengan hutang piutang. Jadi hutang piutangnya ini banyak sekali dengan beberapa rentenir. Jadi ketika ditagih terus pada saat usahanya bangkrut, dia kan tidak bisa ngelunasin utang-utangnya. Sampai akhirnya sang rentenir yang nagih ini pun nyewa debt collector. Jadi debt collector ini nagih terus seperti neror, sampai pada akhirnya ada inisiatif dari keluarga itu untuk ini gimana, dibunuh saja apa ini debt collector ini, rentenirnya sekalian. Jadi keluarga ini udah punya niatan buruk untuk membunuh dan tidak melunasi utangnya gitu loh. Jadi ini menurut penuturan dari info-info dari masyarakat sekitaran sini loh ya Bu, yang beredar seperti itu. Sampai pada akhirnya belum kelakon, belum sampai kejadian keluarga ini bantai, bapak ibunya ini bantai debt collector, sudah dibantai terlebih dahulu, sudah dibunuh terlebih dahulu. Jadi malamnya ini ada rampok gitu masuk rumah situ. Dan kebetulan saya itu pas lagi sakit itu tidak berangkat, jadi yang jaga
pos security pada waktu itu bapak-bapak yang lain dan tidak tahu kalau ada maling ini rampok masuk ke rumah itu. Jadi ketika dirampok ini keluarga ini dibantai Bu, dihabisi semua karena malingnya ini kepergok gitu. Malingnya akhirnya kan bantai satu keluarga itu. Jadi bapak ibu ini dibunuh semua karena mergoking semua, sampai anak-anaknya ini dibunuh dengan cara ini menggunakan parang. Jadi disabet-sabetin sampai mati semua. Jadi memang benar-benar sadis pada waktu itu, geger itu kejadian. Nah, sampai pada akhirnya ibu dari si Fahmi ini kaget gitu kan. Oh, jadi pernah ada kejadian seperti itu, Pak? Iya, pantas saja, Pak. Jadi rumahnya angker. Lah kok Bapak ini tidak bilang ini? Loh, saya tidak berani, Bu. Karena rumah itu kan udah lama memang dikontrakan ini tidak laku gitu loh, Bu. Saya tidak berani lah, itu kan bukan hak saya untuk bilang ini rumah apa kecuali ibu ini tanya. Jadi saya baru jelasin gitu loh, Bu, kronologinya. Oh ya sudah, Pak. Jadi memang 9 tahun ini tidak laku, Bu, rumah itu. Meskipun dikontrakan murah lah, ibu ini kok bisa-bisanya ngontrak di situ. Dijelaskan lah, iya Pak, karena saya untuk bisnis, untuk bikin produksi kue-kue gitu loh, Pak. Jadi saya butuh tempat yang agak luas. Makanya saya kontrak karena juga harganya ini murah. Oh, jadi seperti itu. Yos Pak, terima kasih atas infonya. Nji Bu, sami-sami. Dibetah-betah saja Bu, kata Pak Agus kan, security-nya. Nji Pak, matur suwun. Setelahnya ibu dari Fahmi ini pun mengajak Fahmi untuk pulang ke rumah utama saja dulu. Pulang ke rumah utama, bilang sama bapaknya dari Fahmi, udah Pak, kita manggil kiai aja sama tetangga sebelah dari rumah kontrakan lah, Tonggo Teparo, untuk ikut pengajian di rumah itu. Karena menurut penuturan ini seperti ini diceritakan semua oleh ibunya dari Fahmi ke bapaknya. Nah, bapaknya Fahmi pun agak kaget, lu masa tah? Iya, yusah kita panggil kiai sama beberapa tetangga. Sampai pada akhirnya di hari berikutnya, di malam harinya pengajian ini dimulai di rumah dari kontrakan tersebut. Ketika pengajian ini berlangsung, sempat ada satu kejadian. Jadi yang ikut pengajian ini seperti mencium aroma melati awalnya gitu loh. Melati ini benar-benar menyengat, setelahnya seperti bau bangkai. Jadi bau ini berubah-ubah. Sampai pengajian ini pun selesai, ada salah satu kiai ini bilang sama orang tua dari Fahmi, sama bapak sama ibunya, Pak, Bu, ini lebih baik ya, pindah aja dari sini. Loh kok bisa gitu Pak? Iya, ini yang tinggal di sini soalnya jinnya ini jin jahat, benar-benar jahat. Nah, saya dan teman-teman dari tadi ini udah berusaha untuk mediasi dengan mereka, tapi benar-benar tidak mau, Bu. Jadi energinya benar-benar kuat, energi negatifnya sangat kuat. Jadi takutnya nanti ibu ataupun bapak dan keluarga ibu ini ada apa-apanya kalau tidak pindah dari sini. Lebih baik pindah saja Bu, karena kami jujur aja tidak kuat untuk nyuruh ini pergi, entitas ini, energi negatif ini, jin jahat ini untuk pergi, kami tidak kuat. Nah, akhirnya pengajian ini bubar. Setelah beberapa hari kemudian kontrakan ini dikosongkan, ibu dari Fahmi ini pun sama bapaknya memutuskan untuk pindah dari kontrakan itu. Ya wes lah, pindah saja, karena memang Mas Brojo juga tidak mau gitu kan tinggal di sana. Fahmi apalagi, Hakim juga tidak jadi, itu dapat gratisan ke sana. Ibunya ini tidak mau kalau ada apa-apa nantinya. Nah, di saat itulah ibu dari Fahmi ini mulai yakin, kalau percaya kalau hal-hal seperti itu ada gitu loh. Benar-benar entitas ini bisa menampakkan diri, bahkan bisa menyakiti. Nah, akhirnya pindahlah mereka dari kontrakan tersebut. Jadi kontrak 2 tahun yang sudah dibayar ini pun dikembalikan separuh sama yang punya kontrakan. Setelahnya mereka kontrak di kontrakan yang baru di daerah Semarang Utara juga. Nah, singkat cerita, di awal tahun 2000-an Fahmi ini mendengar informasi kabar kalau rumah dulu yang sempat ibunya ini kontrak yang buat produksi tadi itu, rumah angker, sudah dibeli itu loh. Sudah dibeli oleh salah satu saudagar yang ada di Semarang yang punya banyak sekali kontrakan dan usaha. Nah, setelah dibeli ini menurut kabar rumah kontrakan itu pun dihancurkan gitu, dirobohkan, dan tanahnya ini diwakafkan. Dan setelahnya dibangun musola di atasnya. Dan ini musola menurut kabar info dari Pak Fahmi sampai sekarang musolanya ini masih berdiri itu. Nah, itulah kisah yang sempat dialami oleh Pak Fahmi pada sekitaran tahun 90-an. Jadi Pak Fahmi ini benar-benar sempat mengalami dan ada memang
hal-hal gaib seperti itu. Akan tetapi kembali lagi ke rumah sunduk sate ini, rumah tusuk sate. Menurut kami tidak ada rumah-rumah yang angker ataupun rumah-rumah yang lokasinya ini tidak bagus. Karena menurut kami ini ya, saya pribadi pun saya tidak percaya dengan rumah yang tidak bagus kondisinya. Rumah tusuk sate, ini mitosnya nanti untuk usaha nggak bagus. Nanti bisa ada gangguan-gangguan. Jadi yang dialami oleh Pak Fahmi ini ketika muda, ini bukan masalah rumahnya ini angker. Akan tetapi pada waktu itu rumah ini tidak ditempatin. Sampai pada akhirnya yang berada di rumah kosong ini karena kotor, lembab, itu kan ditempati oleh jin-jin jahat, energi-energi negatif. Sampai akhirnya jin-jin yang ada di situ, jin jahat ini menyerupai menjadi sosok-sosok yang kebetulan pernah terjadi ada pembunuhan gitu di situ. Makanya jin ini menyerupai. Tujuannya untuk merusak akidah manusia, khususnya pada waktu itu merusak akidah dari keluarganya Pak Fahmi ini. Jadi menurut kami tidak ada rumah yang jelek, rumah yang angker. Rumah ini bagus semua. Kalau rumah ini memang ditempati, kondisinya bersih, rumah ini sering untuk ngaji, rumah ini sering untuk berdoa, rumah ini sering untuk sholat. Insya Allah rumah tersebut harmonis gitu. Yang menempatin harmonis, rumahnya bersih, kondisinya akan baik-baik saja. Dan jadi ada kadang orang yang bilang rumah sunduk sate ini mengerikan. Terus ada satu rumah yang angker, ini bekas pembunuhan. Jadi nantinya ada gangguan-gangguan gaib yang sangat mengerikan. Itu bukan seperti itu. Sampai akhirnya rumah ini nanti dipagerin aja dulu, dipager gaib di atas, di bawah, di depan, di samping, kiri, kanan, tetek bengek. Jadi pagar gaib yang paling kuat adalah tingkat keimanan sang penghuni rumah. Tingkat keimanan, saya ini bicara dari sisi agama saya ya, Islam. Kalau tingkat keimanan seseorang ini tinggi, sering sholat sunnah, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, sering ngaji di rumah, insya Allah rumah ini tidak akan ada apa-apa. Jadi sudah dipagari secara otomatis dengan tingkat keimanan kita. Jadi tidak ada itu rumah-rumah yang angker gitu. Pagar gaib terkuat ini ya tingkat keimanan sang penghuni rumah. Dan tidak ada rumah yang angker kalau rumah ini kondisinya bersih, tidak kosong, dan sering dibuat untuk beribadah. Jadi kira-kira seperti itu kesimpulan kami mengenai episode rumah sunduk sate ini, omah sunduk sate, rumah tusuk sate. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan kepada rencang-rencang dari cerita yang sempat dialami oleh Pak Fahmi pada sekitaran tahun 90-an di Semarang Utara. Semoga bisa kita ambil hikmahnya dan kita buat kesimpulan. Saya Sukmarga pamit undur diri, sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.